atau pembelajaran lah pada umumnya. Silakan. Yang jawabannya betul boleh pulang duluan. Waspada seharusnya guru itu dengan begitu banyak orang. Nah, kita lihat boleh. Sekarang bergeser lagi kan. Oh, benar nggak anak-anak kecil sudah menggunakan handphone? Apalagi anak remaja dan mahasiswa. Mata berjejer-jeritan itu, apakah kita harus memberhentikan mereka atau gimana? Terima kasih. Dari SD Muhammadiyah. Berarti ibu bukan pegawai negeri? Bukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh adik yang pintar dari saya nih, Ibu Tias. Ya. Kalau tadi berbicara masalah media, maka saya juga akan berbicara masalah media yang lain, yaitu media pembelajaran mobile learning. Jadi media yang bisa dipergunakan dimanapun, gitu ya. Dicocok orang sudah bilangnya di mana-mana, gitu ya. Pada muatan kebetulan saya tempatnya di MPKN. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dulu kurikulum 2013 menggunakan MPKN. Nah, ini saya akan memperkenalkan diri. Inilah saya, ya. Saya orang Majalengka. 17 Juli yang lalu baru berulang tahun ke-56. Jadi kaki-kaki. Kami, Pak. Kelihatan yang kelihatan doang ya. Baik. Nah, ini saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Ya, tidak terlalu jauh. Mungkin kalau ke Jakarta kelewatan ya. Nah, saya S2/S3 saya di PAUD dan pekerjaan saya sebagai dosen konsultan di 19 sekolah swasta ya. Kalau nanti mah nggak bakal bayarin saya mahal kan. Sombong banget katanya ya. Sombong banget gitu ya. Nah, terus saya juga trainer, motivator dan instruktur BON. Nah, nanti besok saya akan kerjain semua dosen BGS termasuk Bukias ya. Baik, kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Teh Yeti tolong dibantu ke depan. Yang panjang, yang cantik dari mana?
yang lurus waktu sholat, ku angkatkan ku pada dia. Sekali lagi, siap? Semangat, semangat, semangat. Yang besar ilmu dari, yang panjang dari tengah, yang cantik dari manis, yang lurus waktu sholat, ku angkatkan kepada tahiyat. Yang lurus waktu sholat, ku angkatkan kepada tahiyat. Ada juga yang, wah ibu ini luar biasa bu, terima kasih bu ya. Ada yang ibunya aja Pak. Baik, nah ibu bapak sekalian mohon izin, kalau dengan media model begitu kira-kira enak ya kalau belajar apapun. Nah, jadi mobile learning itu adalah media yang bisa digunakan dimanapun, kapanpun, dan dengan apapun. Nah, karena negara kita sudah, negara zaman kita sekarang ini sudah berada pada ubiquitous learning atau pembelajaran yang tidak lagi mengenal tempat, batas, dan waktu. Nah, jadi kita lihat sekarang, kita nonton lagi. Kalau dengan Pak mah tidak terlalu banyak bicara, yang paling ngomel ya. Kita lihat. Perhatikan baik-baik siapa yang lupa, ya. PKM ini ada yang bisa menjelaskan apa kira-kira misi tersembunyi dari short video tersebut atau video pendek tersebut dihubungkan dengan mobile learning atau pembelajaran lah pada umumnya. Silakan. Yang jawabannya betul boleh pulang duluan. Ayo siapa? Ibu silakan. Ibu namanya siapa? Indri. Ibu Indri silakan. Iya. Jadi kan biasanya kalau misalkan SBDP atau seni budaya dan prakarya itu kan biasanya di aktivitas itu di kelas gitu dengan belajar tentang alat musik. Ya. Tapi di lain halnya dengan mobile learning ini kita bisa belajar musik di aktivitas di luar gitu. Tidak hanya di kelas, tapi bisa dengan siapapun juga, bukan dari anak kecil, orang dewasa juga bisa. Tidak mengenal umur. Iya, tidak mengenal umur. Oke, tepuk tangan buat Bu Indri.
ada dua kata yang belum terungkap dari Budi, tapi sudah betul jawabannya. Memang ada. No. Apa kira-kira? Apa yang dilihat dari tadi? Sebagai seorang guru harus tahu dong nulisnya. Keren banget sih. Ada eskalator, ada tangga, yang tangga awalnya tidak laku, tidak pernah diinjak karena capek gitu kan ya. Tapi eskalator dengan teknologi bawa banyak. Tetapi dengan tatapan seseorang yang dikemas dengan jadinya malah sesuatu yang mewah ditinggalkan karena sentuhan dari seorang yang kreatif. Satu lagi inovatif. Tepuk tangan, keren. Ayo habis pengalaman. Ternyata pengalamannya salah. Kalau orang salah berpengalaman, namanya bukan pengalaman tapi penelamaan. Oke Bu, keren. Jadi guru harus kreatif dan inovatif. Ya, mobile learning adalah satu produk yang dihasilkan dalam rangka menjawab dua kata tersebut, itu kreatif dan inovatif. Bisa lebih jelas ya? Nah, jadi mengapa kita harus melakukan inovatif dan kreatif? Karena ternyata kalau melihat dari kalimat dari Barbara K. Given, seorang ahli dalam neuroscience, ya, ternyata ibu bapak sekalian, penekanan stimulasi kecerdasan atau belajar bahasa kita ini ya pada awal masa anak-anak itu penting. Bahkan menurut spesifikasi education ya, pendidikan saya yang secara khusus itu mengatakan 0 sampai dengan 4 tahun. Tapi sekarang Barbara K. Given mengatakan 0 sampai dengan 16 tahun itu penting. Nggak boleh asal jalan ala kadarnya, enggak, harus bagus. Betapapun ibu bapak di kampung Bolisung gitu ya, tapi tidak boleh kalah dalam berinovasi. Mengapa? Karena ya kelenturan saraf akan menurun, jadi daya tangkap anak manusia itu akan menurun. Pak Otik ini sudah 56 tahun, banyakkan lupanya daripada ingat. Betul. Apalagi sama kayak Kupang, ya lupa gitu ya. Nah, sejalan dengan bertambahnya usia, jadi mengapa ada manusia suka pelupa? Memang dasarnya manusia akan mengalami penurunan kemampuan. Kayak yang tadinya agujunya bagus sekarang sudah pelan-pelan. Aku kesereo dia. Gitu ya. Kalau Mas Engga mau masih fresh ya. Nah, hingga jaringan itu menjadi permanen di usia 15-16 tahun pertama. Apa artinya? Kalau ingin membuat blueprint seseorang, blueprint itu artinya cetak biru fondasi kecerdasan anakmu. Jangan pernah lewatkan usia 0 sampai dengan 16 tahun. Berikan yang terbaik, berikan pendekatan yang terbaik, metode, media, apapun. Jangan asal. Ya. Kenapa tadi bisa sampai dibahas lagi oleh Profesor Oji? Kenapa sampai dibahas lagi? Karena kita memang belum berkualitas. Ya. Sekolahnya la yamutu wa la yahya. Kagak bermutu karena kurang biaya. Sedih banget kan? Oke ya, lanjut. Nah, ada lagi nih, mengapa ibu bapak harus mempelajari mobile learning dalam pembelajaran apapun? Nih, seorang putra yang kedua namanya Willard Digit, dikutip oleh bukunya Gordon Rayden dalam bukunya The Learning Revolution pada tahun 2011. Luar biasa nih. Dia mengatakan dunia akan ditinggali anak-anak kita, ya, berubah 4 kali lebih cepat daripada sekolah-sekolah kita. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Nah, bentar Bu Indri. Emaknya baru beli handphone, kagak nggak ngerti dengan tos kumaha cara mengana. Anaknya ada waktu sekejap. Betul nggak? Jadi yang namanya teknologi dunia itu kalau dijenjerkan dengan sekolah sudah ketinggalan 4 kali
lebih cepat dunia daripada sekolahnya. Artinya sekolah itu harus inovasi dong. Jangan bang ibu sosialisasinya berapa persen? 56, ya berarti sama dengan sosial dia pas dari jauh. 56, tapi saya nggak mau dibilang aki-aki, walaupun cucu saya udah 5, nggak percaya kan ibu bapak sekalian? Saya cucunya 5. Percaya makanya sama Allah. Kalah lagi kan? Gitu ya. Jadi sebagai komponen dari pendidikan tidak boleh bersikap apatis, harus selalu produktif. Karena kalau kita menyejajarkan antara sekolah dengan tuntutan dunia, kita nggak ada apa-apanya, malu sama dunia. Ya, jangan sampai ibu di dunia sudah ada Android, sudah ada Apple. Berapa sekarang Apple berapa? Samsung berapa? 7 ya? CX 7 ya? Kalau Apple nggak tahu ya, iPhone 15. iPhone 15 tuh ya, belum sampai 20. Lah kitanya bawa laptop aja nggak pernah sekalinya bawa buka laptop pakai obeng, susah. Nah itu nggak boleh, harus selalu menjadi guru yang smart. Nah ini, one man is working hard. Seseorang bekerja keras, but is not making progress. Tapi ternyata dia tidak punya kemajuan apapun. Nah, and the other is working smart. Sementara ada seseorang yang bekerja dengan cerdas. Nah, and it's getting result. Ternyata bekerja cerdas itu lebih mempercepat kita menemukan sesuatu yang dituju. Kita sudah tidak boleh lagi melakukan bekerja keras. Enggak, tidak cukup itu artinya, harus bekerja cerdas. Kalau ada teknologi berarti memang teknologi memudahkan. Betul ya? Coba waktu zaman belum ada sound system, belum ada laptop, do re mi fa sol la si do, gitu kan? Do si la pakai tangan nada kan? Tulis dulu 1, 2, 3 gitu kan ya? Begitu sudah ada inilah langsung jingkrak-jingkrak sampai lupa kita goyang-goyang padahal kita sudah berusia ya. Oke ya. Nah, jadi begitu. Mengapa kita harus smart dalam bekerja? Karena itu saya katakan tadi, eranya generasi zaman sekarang itu tren dan karakternya seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Kita berada pada tahun berapa Ibu Bapak? 2023. Sekarang berada di sini kan ya? Nah, ternyata yang harus Ibu Bapak berikan di pembelajaran apapun dengan karakter anak zaman seperti ini adalah ubiquitous ya learning. Ubiquitous learning itu apa? Ini dia. Ubiquitous learning adalah pembelajaran yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dengan apapun. Berarti mobile learning. Oh, ya. Ubiquitous learning, pembelajaran yang bisa dilaksanakan dimanapun, kapanpun, dan dengan apapun. Jelas Ibu Bapak? Nah, gimana caranya Pak? Ya sesekali lah kita menggunakan mobile hardware. Jadi menggunakan perangkat-perangkat dari sesuatu yang bisa dibawa kemana-mana. Namanya mobile, bukan mobil. Kalau mobil mah car dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi Ibu Bapak di sekolah ini seharusnya punya namanya web-based application, punya multimedia tools, punya wireless application, protokol, punya mobile operating system. Itu yang bagus. Tolong sampaikan kepada kepala, aku bisa ada kepala sekolahnya. Sampaikan pesan. Betapapun di kampung tetap yang namanya, ibu bapak juga punya handphone kok. Tidak, saya tidak punya, di sini tidak ada wifi, saya bisa tethering kan gitu ya. Saya nggak punya uang, bisa pakai QR, ya kan? Nah, begitu. Rapat betapapun di tempat berjauhan bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Microsoft dan lain sebagainya, macam-macam. Ya, jadi tidak boleh alergi karena itu mempercepat kemampuan. Nih, apalagi kita berada sekarang ini pada education paradigm shift. Jadi ada pergeseran paradigma pendidikan sekarang itu Ibu Bapak sekalian.
Halo. Paradigma itu cara pandang. Ada cara pandang pendidikan yang bergeser sekarang. Apa itu? Kita sudah berada pada revolusi pendidikan tahap keempat. Istilah bahasa Momnidianya Education 4.0. Ya Mom, begitu ya Mom ya bacanya. Leo lebih pakar dalam bahasa ini. Nah, apa itu? Berarti gurunya juga harus beradaptasi. Tuntutan teknologinya pembelajaran abad ke-21, jangan sampai gurunya masih abad ke-19. Repot sekali ya Pak. Anaknya generasi milenial, tapi gurunya generasi kolonial. Sungguh kata Bapak di rumah, sungguh gelap. Nggak boleh, karena nih di sini nih, di mana pembelajaran diantaranya yang mendukung dengan hasil penelitian saya dengan Mas Yo. Jadi Bu Dias tadi sudah menyampaikan hasil penelitian dengan Mas Yo. Yes, saya juga sama. Ya ini hasil penelitian dengan mahasiswa. Saya menjawab ini. Yang namanya mobeler itu harus bisa melayani personalized learning, pembelajaran yang memperhatikan kepentingan perseorangan. Yang kedua, digitalized and virtual classroom. Ketika anak tidak sedang masuk kelas karena sakit gitu ya, kan tiap hari ada aja anak yang tidak masuk kelas, itu bukan berarti selesai urusannya. Kalau orang yang punya new paradigma baru, oke Bu, putranya sakit, saya akan kirimkan linknya. Ini untuk belajar mandiri di rumah. Kalau mau lihat real time, kita akan siapkan link Zoom. Jadi itu seharusnya tidak sulit. Lupa kumaha caranya. Aku bikin dodol lalu bisa, masa nggak begitu aja nggak bisa gitu. Harus bisa. Ada alasannya. Kemudian ibu bapak harus meningkatkan kemampuan teknologinya. Ya, smart teknologi. Kemudian sekolah harus memberikan kelengkapan teknologinya. Ini sini punya siapa ini? Enggak? Punya sini? Punya sini ya. Nah, wifi sini ada nggak Bu Bapak ini? Ada. Kalau wifi di rumah sini wifi itu ya. Nah, kemudian sekarang kan sudah ada namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Contoh, siapa yang ngajari kelas 2 kelas 3 di sini? Ibu. Ada tulisan dengan bersama berdiri nggak? Nah, iya kan? Itu tetap diajarkan. Walaupun sekarang sudah bisa dijiplak dengan artificial intelligence. Apa sih yang tidak ada? Ya di handphone, smartphone tersebut semuanya ada. Ya. Cara menulis tegak sambung dibikin dengan 1 detik, kemudian paragraf itu menjadi sempurna dibandingkan dengan tulisan. Ibu mertua mau datang, kita belum pernah bikin sayur lodeh, tutorial sayur lodeh di YouTube. Bisa nggak? Bisa. Itu namanya artificial intelligence, memanfaatkan kemudahan, mencerdaskan dengan seketika. Kecerdasan yang model begitu kayak karbitran, itu adalah artificial intelligence. Yang terakhir adalah gamification, di mana ibu bapak sekalian menyajikan materi-materi itu jangan hanya ceramah, perhatikan ibu guru ke depan, pakai penggaris 1 bulan habis 30 bulan. Saking pengennya mendapatkan perhatian, padahal yang harusnya mendapatkan perhatian siapa? Anaknya. Kenapa ibu bapak guru minta diperhatikan? Saya curiga nih, jangan-jangan di rumahnya berantem dulu. Atau jawab saya cara nilai. Saya mengadakan penelitian 4 bulan yang lalu ke sekolah Katolik. Di sini ada yang non muslim, tidak ada sini. Semua ya. Orang Katolik itu 1 kelas 24 orang, 3 wali kelas. Hah? Ya kan? Tarakanitas sama yang termasuk di dalamnya adalah Montessori, sekolah Montessori. Sekolah Montessori. Itu 28 orang, 3 kelas kalau Montessori. Wali kelasnya 3 orang. 2 orang memperhatikan tumbuh kembang, 1 orang memperhatikan pencatatan reporting.
dengan teknologi. Jadi real time anaknya akan diinformasikan kepada bapak orang tuanya. Luar biasa. Kita bagaimana? Halo? Sendiri, berdolakan sendiri. 28 orang masih mending 28, kadang-kadang 40. Iya. Sendiri udah gitu, gurunya kecil, kurus hidup udah gitu. Oke ya, lanjut. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, mengapa harus begitu kita menyediakan media mobile? Lihat anak-anak zaman sekarang, apakah anak tidak dekat dengan teknologi? Terdekat. Apakah anak tidak akrab? Ya, apakah anak pergaulannya bisa dilarang? Enggak. Mall, kemudian aneka permainan masukkan dan ada tuntutan obsesi orang tua. Anak yang hidup dan dididik oleh ibu bapak sekalian sekarang itu dalam pengaruh yang begitu banyak faktor. Ini gambar. Saking banyak pengaruhnya, jadi dia dulu matanya terkena. Jadi lebih berat anak zaman sekarang sebenarnya. Kalau zaman kita mah Buya nggak ada yang namanya TV berwarna, paling black and white ya. Hitam putih itu pun digebrak-gebuk dulu baru nyala gitu kan ya. Iya, sederhana. Setupnya juga pakai aki. Iya. Ya, nonton sambil banyak nyamuk gitu kan ya. Sekarang juga. Waspada seharusnya dulu dengan begitu banyak pengaruh. Nah, kita lihat boleh. Sekarang bergeser lagi kan. Oh, benar nggak anak-anak kecil sudah menggunakan handphone? Ya. Apalagi remaja dan mahasiswa. Ya. Ya. Remaja dengan mahasiswa itu sudah identik dengan handphone. Bahkan ketika pelatihan pun bapak-bapak instrukturnya semangat, bapaknya hayu. WA nih selingkuhan anak. Saya mau bukan apa ngalamin enggak lah ya. Nah, jadi boleh seharusnya kita harus betul-betul fokus. Oke, ya, waspada. Jangan sampai kita itu, maaf ya, tidak mampu menciptakan pelayanan pendidikan yang beradaptasi dengan sekolah zaman now. Tuh lihat zaman now, ya kan? Ada Android, ada tablet, ada kapsul, ada peer, ya kan ya? Ada jaringan macam-macam. Maka mobile learning diantaranya adalah menggunakan kemampuan seperti itu. Ya, jangan hanya berputar seperti ini terus. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Ya Bapak Ibu ya. Walaupun tidak semua nilai-nilai historis dari sekolah zaman old itu jelek, ada tata krama seperti ini membubuhkan badan itu di Jepang sampai sekarang masih ada. Nah di kita ini sudah nggak ada, ini nggak hontal orang sudah bilang. Jadi walakan dia jadi nggak kesana, bantet jadi. Rek di kumaha tuh di budak Indonesia orang Garut gitu ya. Halo Bapak Ibu, paham tidak maksud saya? Semangat nggak? Semangat. Saya motivator biasa ngegebrak orang. Ya? Wah, dasar masih bisa megang mau kita lompat-lompat terus gitu pamannya. Nggak usah pakai mouse kalau gitu. Munyi-munyi aja begitu. Bisa kan? Bisa. Nah, jadi kemengapaan kita harus meningkatkan kehadiran media pembelajaran karena menurut Gordon Biden dalam bukunya The Learning Revolution ada 6 jalur utama pentingnya media ya menuju otak kita belajar. Pertama, yang dilihat, yang kedua, yang didengar, yang ketiga, yang dikecap atau dirasa ya. Yang keempat, yang disentuh oleh tangan. Yang kelima, dicium atau dibau. Kemudian yang ketujuh dilakukan. Yang kecil kelingking, yang besar jari. Itu gerakan kira-kira. Dimanapun bisa dilakukan. Bisa. Kenapa orang-orang di luar Islam itu begitu bagus menerapkan 5 panca indera untuk belajar? Kalau dikatakan tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat
yang rapi. Sudah rapi? Sudah Bu Guru. Sekarang kalau sudah, mulutnya dikunci ya. Cekrek. Kuncinya, yuk kita bareng-bareng buang ke laut biru. Anak disuruh sidak. Kayak benar begitu? Keliru. Ada 5 panca indera. Allah Subhanahu wa Ta'ala 23 kali mengulang-ulang fungsi panca indera untuk belajar. Inna sam'a wal basara wal fuada ya kullu ulaika kana anhu mas'ul. Atau di dalam ayat yang lain dikatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu dalam kondisi tengah-tengah alam. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah telah menciptakan pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan nurani bahasa kitanya ya. Ya, itu la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur bahwa itu pintu-pintu ilmu. Jadi maksud saya, ibu bapak sekalian kalau ngajar itu jangan hanya ceramah, hadirkan media. Banyak sekarang tuh keterbukaan akses. Kalau ibu bapak umpamanya mau ngajarkan fotosintesis, mau pengertiannya, mau YouTube-nya tinggal klik, download, kasih. Ya kan? Nah itu bapak. Nggak boleh lama. Oke? Tuh lihat dukungannya, mata, telinga, kulit, hidung, lidah, semua berkontribusi. Tapi yang paling bagus menangkap informasi itu adalah mata. 10 juta informasi per detik. Makanya kalau anak kecil mendatangi suatu tempat, apa yang terjadi? Mau nonton kemana-mana. Sehingga bapak-bapak ninggalin heran. Bapak-bapak ninggalin heran mau ke pelototan gitu tak? Ayo ngaku Pak. Gitu kan ya. Jadi jangan sekali-kali hanya telinga doang. Telinga hanya 10.000, 100.000 maaf. Kulit nih kenapa harus praktek? Praktek project kayak tadi Pak Bu siapa? Ya. Karena ternyata ada kontribusi. Ya, ada keterlibatan. Apa yang dipegang, apa yang dicium, apa yang dirasa. Makanya zaman dulu saya waktu SD tahun 70-an, saya SD belum pada lain ini ya. Belum. Zaman dulu Bu ada namanya hari kerja. Zaman dulu kita namanya Bu ya, kita nanam, kita memelihara, kita panen, kita makan bersama. Ini ternyata jawabannya. Saya 56 tahun masih ingat itu memori yang bagus. Ayo, kudu boga kahayang atuh urang Sunda teh mau cari cingwai. Nah, kita nonton nanti. Mau? Ya. Gimana sih Pak pelajaran yang bagus kita lihat?
tangan dong. Kapan kira-kira Garut punya begitu? Tetap gitu. HP gitu. Sana bukan masalah HP-nya, tetapi kemauan guru menghadirkan. Ini tadi tidak ada yang bawa HP, adanya fasilitas sekolah, pakai tablet yang tercanggih. Itu di Finlandia. Terbaik, negara terbaik penyelenggaraan pendidikan sedunia dan akhirat. Oke, nah, jadi bapak sekalian itulah. Enak nggak kira-kira? Semangat nggak? Menghubungkan antara konsep dengan kehidupan nyata, menggabungkan dengan teknologi, memudahkan akses kemana-mana. Iya kan? Begitu salah satu. Saya sudah mulai merintis sekolah seperti ini di Jakarta. Saya akan saya produksi selain. Oke, ini tidak bisa dijelaskan ya. Jadi mobile learning itu adalah suatu proses pembelajaran yang memanfaatkan telepon selular pada materi pembelajaran atau menjadi wadah buat ketersediaan materi dan menciptakan kerangka berpikir. Jadi tidak harus dengan laptop, handphone juga bisa. Kalau anak tidak bisa, masukkan ke lab komputer atau nggak ada, pakai laptop burung jadi, nggak ada masalah. Ya Bu ya, Ibu tadi mengatakan tidak semua anak punya laptop, oke. Tidak punya HP, pakai laptop dulu. Ya, di sini ada yang sudah punya tunjangan profesi semuanya kan? Belum. Ada yang sudah. Kalau sudah tuh uangnya jangan untuk beli belajar atau handphone baru, jangan. Beli gelang. Kayak ngaku. Kayak teh, masya Allah. Bener kayak. Gue dari simpen ibu mah. Oke lanjut ya. Ini pembelajaran yang fleksibel. Halo Bapak Ibu, lanjut. Pembelajaran yang fleksibel bahwa proses bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, tidak tergantung pada ruang dan waktu. Betul kan ya? Nggak boleh ada alasan tidak sekolah lalu tidak belajar. Kirim datanya. Setuju? Oke. Ini sudah 30. Nah ini rancangan model yang saya kembangkan dengan mahasiswa. Kebetulan mengangkat masalah PPKN, keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Ini tahapan-tahapan pekerjaan yang saya buat. Kemudian ini mengikuti metode yang seperti biasa ya, standar perguruan tinggi. Kesimpulannya, produk yang kami hasilkan itu dikembangkan valid dan layak digunakan untuk pembelajaran PPKN di kelas 4 SD. Dan ini sudah ada uji produknya. Seperti apa produknya? Contohnya ini jadi bisa dibuatkan dalam bentuk barcode ya Bapak Ibu. Di umpamanya anaknya bawa handphone, nanti anaknya mendownload di Play Store itu namanya QRIS ya. Kemudian ibu tinggal mengeluarkan barcode-nya, nanti anak nembak sudah keluar semua. Kalau di handphone, kalau komputer juga bisa ya. Nah ini produknya, produk yang sudah dibuat oleh saya dengan mahasiswa. Nah ini karya saya dengan mahasiswa. Perhatikan baik Bapak, ketika memperlihatkan keindahan Indonesia, bagus tidak Bapak Ibu? Tuh.
Jadi coba ibu bapak bisa bayangkan, kan tidak mungkin rasanya anak itu bisa terbang seperti Pak Otit tiap bulan ke luar Jawa karena keterbatasan uang, biaya segala macam ya. Nah, bisa dihadirkan seolah-olah kita pernah melihat. Tidak perlu juga ke taman mini dan jauh kan berbiaya tinggi. Tapi dengan gampangnya itu mendownload, memasukkan ke dalam materi, diperlihatkan kepada anak. Anak merasa puas tidak? Karena apa? Ada suaranya, ada yang dilihat. 5 panca indera tadi bergerak semua, belajar semua, berkontribusi juga semua. Jangan lagi-lagi ceramah, anaknya pada gelembor-gelembor ini, ibunya nyorocos saya ngomong. Tempat beliting udah umpan batu iya jangan gitu, nggak boleh gitu. Semangat Bu ya. Nah, ini juga contoh lain yang kedua produk dari kami. Ini macam-macam keberagaman agama ya. Di Indonesia ditandai juga dengan adanya keberagaman agama serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat Buatan Indonesia. mahasiswa dengan saya. Agama dan keyakinan yang sah diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama memiliki unsur-unsur keagamaan, yaitu tempat ibadah, hari besar, kitab suci, dan nabi utusan yang ada di Indonesia. Agama Islam yang memiliki tempat ibadah di masjid, kitab suci Al-Quran, hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Bagus kan Ibu Bapak? Lebih jelas tidak daripada ngocok rakuin orang kita jelasin. Lebih enak, lebih masuk ke buat anak-anak. Nah ya, kita lanjut. Dengan kata lain Ibu Bapak sekalian, ketika kita menghadirkan ikhtiar kita yang kreatif dan inovatif tadi, memperhatikan juga kebutuhan anak yang berada pada ubiquitous learning, pembelajaran kapan dimanapun ya, dan berbantuan teknologi serta memberdayakan 5 panca indera, maka pada hakikatnya anak itu akan memiliki kepuasan dalam belajar. Ya, Ibu Bapak sekalian, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang barangkali ada yang mau bertanya. Namun tadi ada yang sudah dihubungi oleh Bu itu belum Bu? Ya, saya mengirimkan 2 link untuk diisi oleh Ibu Bapak. Belum. Tolong. Hah? Sudah dikasih 2. Pak Kotik tolong Pak. Yang Bu diminta kesini dulu, suruh mengirimkan kepada mahasiswa 2 link yang sudah saya buat, sudah capek-capek dibuat kalau saya. Kan setiap tagihan ya Bu Yati ya, ada tagihannya. Tolong ya Pak. Tugas motif yang baik ini yang bilangin. Terima kasih Pak ya. Punten Pak. Nah jadi Ibu Bapak sekalian, ini sekali lagi mau turun. Saya memberikan kesempatan nanti di dalam link itu ada daftar hadiah dan ada komentar Ibu Bapak ya. Dengan media mobile learning yang sedemikian indah dan kreatif itu, kira-kira menurut Ibu bagus tidak? Dari mulai tampilan, desain, model konten, kemudian ilustrasi, macam-macam, ada 10 komponen. Ya Ibu Bapak sekalian. Nah sebelum kita mengisi, ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Pak tambah liur Pak, gitu momennya gitu ya. Silakan Ibu Bapak. Bisa ada waktu 5 menit. Ya silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ibu? Ali. Dari Muhammadiyah Canggih. Sebenarnya gini, saya itu ingin bertanya Pak, sebenarnya ketika kita sedang memberikan materi kepada anak-anak, kemudian tingkat
apakah yang sebenarnya baik itu Yeah. anak itu seperti apa? Misalkan anak yang aktif itu apakah itu anak yang aktif maksudnya tidak diam gitu, apakah itu termasuk anak yang baik atau kalau saya itu Pak terus terang sampai saat ini masih merasa terganggu gitu. Ketika kita sedang bicara kemudian anak-anak itu ada yang ayah dulu mata berjeritan itu, apakah kita harus memberhentikan mereka atau gimana? Terima kasih. Dari SD Muhammadiyah. Berarti ibu bukan pegawai negeri? Bukan saya. Saya pengurus Muhammadiyah cabang Rawamangun. Alhamdulillah. Jadi kurikulum Merdeka itu mengakomodir permasalahan yang dialami oleh Ibu Alim, Ibu Alim, ya. Apa buktinya? Sebelum Ibu Bapak membuat RPP zaman baheula namanya RPP, sekarang namanya modul ajar, ya. Bukan modul kurang ajar ya, tapi modul ajar, ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Dulu kan main RPP saja, sekarang tidak bisa begitu, harus melakukan observasi dulu, namanya asesmen awal, atau dulu namanya asesmen diagnostik dulu. Untuk apa? Untuk memantau anak ini karakternya seperti apa, potensinya dalam bidang apa, butuhnya apa. Nah, setelah dikelompokkan, maka Ibu membuat modul ajarnya jangan seragam. Ibu masih seragam dan satu guru saja satu kelasnya, sampai kiamat kubur juga nggak bakalan bisa menyelesaikan masalah. Hadirkan guru kedua atau shadow teacher atau wali kelasnya ditambah. Itu yang bagus. Saya melakukan itu sudah lama sebelum ada kurikulum Merdeka. Maksimal satu guru itu 12 orang yang didampingi itu. Ini mah 48 satu orang guru sekecil hidup lagi kan saya bilang. Itu palingnya. Nah, sampaikan kepada pengurus cabangnya, itu sudah ketinggalan zaman. Anak zaman sekarang tuh udah kelebihan gizi, kelebihan pengetahuan, kelebihan pengaruh kan tadi dibilangin. Dan iya, betul sudah Ibu ngerti. Diferensiasi. Kemudian diferensiasi, tapi kan materi nama satu kan. Iya. Caranya, medianya kalau anaknya tidak bisa cicing gitu ya, dengan diberikan gerak gitu supaya. Nah, terus kalau anak mau berbantuan media audio, berikan lagu visual, berikan gambar. Jadi anak itu terang gitu loh. Jangan satu kelas ukur rata materinya, ukur rata medianya, utama metodenya nggak boleh begitu sekarang. Nggak zaman layau gitu ya. Ya, Pak terakhir, waktunya hampir habis nih. Yang saya ingin tanya, ya, banyak mediasi. Iya, Tapi kan terkadang gini Pak, yang saya amati, ya, yang saya amati ketika pembelajaran anak itu, kalau ketika pembelajaran, misalnya tadi soal kata Bapak kan harus sejak lihat dari apa sih anak termasuk betul. Gaya belajarnya juga visualis begitu kan betul. Tapi ketika anak disajikan dengan hal seperti itu, cenderung kalau misalkan karena audio visual, kadang-kadang semuanya jadi kesana kan. Gimana tuh untuk sekarang dibilangin gurunya jangan satu. UNESCO itu tahun 2020, halo. UNESCO itu 2020 melakukan beberapa catatan. Pembelajaran yang terbaik adalah membuat perampingan kurikulum. Jangan terlalu banyak pelajaran satu. Yang kedua, pembelajaran lebih bagus diberikan dengan micro teaching, pembelajaran kelompok kecil. Ya, tidak ada lagi guru di depan kelas enggak. Iya, tugas itu zaman ayo nama itu teh. Iya, begitu. Karena beda anak zaman baheula dengan anak zaman sekarang beda sekali. Jadi diferensiasi tidak bisa oleh satu guru, Pak. Ya bisa saja kalau Power Ranger, kalau Wonder Woman begitu. Ya, Bapak, semangat. Waktu sudah habis. Saya kasih bonus bikin lagu lagi. Ya, Pak Ega. Karya saya.
sangat bangga jadi untuk selamanya. Ku sangat suka mendidik anak manusia. Ku sangat senang mengajari yang berbeda demi anak Indonesia. Kau buktikan misiku karena cinta. Aku abdikan yang penuh karya. Aku tunjukkan baktiku tanpa tercegah demi anak Indonesia.